Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wayuni, NIM 204201758, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Devita Sari dengan NIM 204201772. Di sini kami akan menjawab soal ujian tengah semester Psikologi Belajar dengan MK Psikologi Belajar bersama dosen Dr. Saidah MPD. Soal yang pertama yaitu, apakah yang dimaksud dengan psikologi dan psikologi belajar? Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Seseorang yang melakukan praktik psikologi disebut sebagai psikolog. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan psikologi belajar? Psikologi belajar adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip perilaku manusia dan penerapan bagi belajar dan pembelajaran. Dengan kata lain, psikologi belajar memberi kontribusi bagi guru ketika ia menjalankan tugas mengajar di dalam kelas sehingga tampak pada kinerja ketika mengajar dengan mempertimbangkan prinsip psikologi murid. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Apakah manfaat mempelajari psikologi belajar dan metode apa saja yang dapat diterapkan pada psikologi belajar? Baik, saya akan menjawab soal nomor 2. Apakah manfaat mempelajari psikologi belajar? Manfaat psikologi belajar: mempelajari psikologi dapat membantu diri kita dalam meningkatkan kemampuan ingatan. Melalui psikologi, kita bakal belajar berbagai ilmu yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan belajar memahami orang lain. Selanjutnya yaitu metode apa saja yang dapat diterapkan pada psikologi belajar. Yang bisa diterapkan yaitu metode eksperimental. Yang dimaksud dengan eksperimen dalam ilmu psikologi dapat didefinisikan sebagai sebuah pengamatan yang dilakukan dengan telintir terhadap gejala-gejala jiwa yang ditimbulkan secara sengaja. Yang kedua yaitu metode kuestioneri. Metode ini merupakan rangkaian dari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik-topik pada ilmu psikologis, sosial, maupun pendidikan, yang mana ditujukan pada sebuah kelompok individu dengan objek agar mendapatkan data-data dan fokus memperhatikan masalah-masalah tertentu. Dan kadang-kadang juga digunakan untuk hal-hal yang sifatnya diagnostik ataupun untuk menilai kepribadian. Keunggulan dari metode ini dalam proses belajar antara lain tidak memakan banyak biaya. Yang selanjutnya itu metode klinis. Menurut James Drawer, dalam The Penguin Dictionary of Psychology, mengistilahkan klinik sebagai sebuah tempat diagnosa serta pengobatan untuk berbagai gangguan fisik, kelakuan, dan perkembangan. Selanjutnya yaitu metode case study. Metode case study merupakan sebuah catatan mengenai pengalaman seseorang, mulai dari penyakit yang pernah dialami, lingkungan, pendidikan, perawatan, hingga fakta-fakta umum yang relevan untuk masalah-masalah tertentu yang berkaitan dalam sebuah kasus medis. Selanjutnya itu metode introspeksi. Metode introspeksi merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengamati ke dalam diri dan melihat kondisi mental dalam waktu tertentu. Selanjutnya yaitu metode ekstrospeksi. Metode ekstrospeksi merupakan metode yang digunakan untuk mempelajari gejala-gejala kejiwaan dalam diri seseorang melalui cara mempelajari peristiwa di dalam jiwa orang lain dan kemudian diteliti secara sistematis. Yang selanjutnya yaitu metode proyeksi. Merupakan metode yang mana digunakan pada penelitian pada seseorang peserta didik dengan cara memberikan gambaran-gambaran atau tulisan ataupun bentuk khas semisal game, sehingga nantinya dapat diterjemahkan untuk mengetahui proyeksi perilaku yang diperlihatkan oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu metode genetik.
metode ini juga disebut sebagai metode perkembangan yang mana merupakan teknik observasi yang dipergunakan untuk dapat meneliti tentang masa pertumbuhan fisik dan mental seseorang dan kaitannya dengan aneka-aneka lainnya serta orang dewasa, yaitu perkembangan sosialnya. Selanjutnya yaitu metode tes. Metode lainnya yang digunakan dalam proses belajar adalah metode tes. Bahkan dalam sebuah penelitian yang dilakukan di dunia pendidikan, metode ini memang seringkali digunakan. Soal yang nomor 3 yaitu mengapa perkembangan dan belajar tidak dapat dipisahkan? Karena seiring perkembangannya zaman, perkembangan dapat mempengaruhi dalam pembelajaran siswa seperti perkembangan teknologi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu apa pengertian belajar? Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dan perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar jika sesuatu dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Selanjutnya, ciri-ciri belajar yang pertama yaitu belajar dibedakan kematangan. Yang kedua, belajar dibedakan dengan perubahan kondisi fisik dan mental. Ketiga, hasil belajar bersifat relatif menetap. Dan yang terakhir, pertanyaan nomor 5 yaitu pada pembelajaran tema cita-citaku di kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh siswa untuk belajar tema tersebut? Baik, saya akan menjawab soal nomor 5. Misalnya, seorang murid ingin menjadi guru. Cita-citanya menjadi guru. Yang harus dilakukan murid tersebut adalah 1. Mempersiapkan diri murid tersebut. Yang kedua, memiliki komitmen dedikasinya untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Yang ketiga, belajar dengan giat. Sekian jawaban ujian tengah semester dari kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.